Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fatima. Nah teman-teman, kita sudah banyak nih membahas tentang asesmen. Dari pengertian asesmen, kemudian kita sudah membahas tentang assessment of learning, assessment as learning, dan assessment for learning. Terakhir kemarin, kita sudah membahas terkait dengan etika dan moral dalam asesmen. Nah, hari ini kita akan bahas apa ya? Nah ya teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip asesmen pada pendidikan anak usia dini. Kira-kira teman-teman udah ada yang tahu belum ya apa itu prinsip-prinsip asesmen dalam pendidikan anak usia dini? Nah, kalau teman-teman belum tahu, sekarang ayo kita bahas sama-sama. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke prinsip-prinsip tadi dalam asesmen. Nah, prinsip asesmen ini apa teman-teman? Prinsip dalam asesmen adalah dasar atau pedoman yang digunakan dalam melaksanakan proses penilaian agar asesmen itu dilakukan secara tepat, kemudian objektif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang artinya dalam konteks pendidikan anak usia dini, prinsip asesmen ini menjadi acuan bagi guru untuk menilai perkembangan anak secara menyeluruh yang melalui kegiatan yang alami, kemudian berkelanjutan dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak, sehingga hasil penilaian yang didapat tadi menggambarkan kemampuan anak yang sebenarnya dan digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah teman-teman, jadi dalam pelaksanaannya asesmen pada anak usia dini harus dilakukan berdasarkan beberapa prinsip nih, agar penilaian yang dilakukan itu benar-benar menggambarkan perkembangan anak secara nyata dan tidak menimbulkan tekanan belajar. Nah, prinsip-prinsip tersebut meliputi apa aja? Yang pertama ada bersifat holistik atau menyeluruh. Kemudian yang kedua ada yang namanya autentik atau nyata dan alamiah. Yang ketiga itu berkelanjutan atau kontinu. Kemudian yang keempat ada sistematis. Yang kelima objektif, yang keenam individual, kemudian yang ketujuh ada menggunakan berbagai sumber dan teknik. Nah, prinsip asesmen yang pertama itu ada yang namanya bersifat holistik atau menyeluruh. Prinsip bersifat holistik atau menyeluruh itu apa? Artinya, asesmen itu dilakukan untuk menilai seluruh aspek perkembangan anak, bukan hanya kemampuan akademiknya saja. Penilaian ini mencakup nilai agama dan moral, kemudian fisik motorik, kognitif, bahasa, kemudian sosial emosional, dan juga seni. Dengan demikian, guru dapat memperoleh gambaran perkembangan anak itu secara utuh atau secara menyeluruh. Lalu yang kedua, ada yang namanya prinsip autentik. Artinya apa? Dia nyata dan alamiah. Nah, penilaian ini dilakukan melalui aktivitas yang benar-benar dialami anak dalam kegiatan bermain dan belajar sehari-harinya. Anak tidak diuji melalui tes tertulis, tetapi ia diamati saat anak-anak berinteraksi, kemudian bereksplorasi, berkarya, dan juga berkomunikasi. Lalu prinsip yang ketiga ada yang namanya berkelanjutan atau kontinu, yang artinya asesmen ini dilakukan secara terus-menerus. Jadi tidak hanya dilakukan sesekali saja atau misalnya satu hari saja. Jadi guru itu mengumpulkan data perkembangan anak setiap hari. Jadi kemudian dari hasil pengumpulan data harian tersebut direkap secara mingguan, lalu bulanan, hingga semester, agar terlihatlah kemajuan perkembangan anak dari waktu ke waktu. Jadi nggak hanya satu hari saja, kayak gitu. Kemudian yang keempat ada yang namanya sistematis. Sistematis ini apa? Artinya proses asesmen dilakukan itu secara terencana, kemudian terarah dan menggunakan prosedur yang jelas. Nah, di sini guru menggunakan instrumen penilaian seperti apa? Seperti form observasi, kemudian lembar checklist, catatan anekdot, dan portofolio, sehingga data perkembangan anak ini bisa terdokumentasi dengan rapi, kayak gitu. Kemudian yang kelima ada apa? Yang kelima ada penilaian pada asesmen. Jadi penilaian didasarkan pada fakta yang terlihat selama kegiatan, bukan pada perasaan pribadi atau perbandingan antara anak satu dengan anak yang lain.
Jadi guru menilai sesuai dengan perilaku dan kemampuan nyata yang ditunjukkan oleh anak tersebut. Kemudian yang keenam ada namanya prinsip individual. Artinya apa? Setiap anak ini dinilai berdasarkan perkembangan dirinya sendiri, karena setiap anak itu kan memiliki kecepatan atau ritme belajarnya masing-masing. Jadi asesmen ini tidak bertujuan untuk membandingkan satu anak dengan anak yang lainnya. Lalu yang ketujuh ada apa? Asesmen ini memiliki prinsip yaitu menggunakan berbagai sumber dan teknik. Artinya, informasi perkembangan anak dikumpulkan melalui berbagai cara dan dari berbagai situasi. Tadi misalnya melalui hasil karya, dokumentasi, kemudian percakapan, lalu observasi dan informasi atau wawancara dengan orang tua. Jadi nggak yang serta-merta hanya dari lembar dokumen saja, seperti itu. Jadi intinya apa? Intinya bahwa dapat disimpulkan prinsip asesmen pada pendidikan anak usia dini menekankan bahwa penilaian dilakukan secara menyeluruh, alami dan berkelanjutan untuk memperoleh gambaran perkembangan anak secara utuh. Asesmen tidak berfokus pada hasil akhir atau nilai, tetapi pada proses belajar dan pertumbuhan anak dalam kegiatan bermain sehari-hari. Nah, pelaksanaannya harus bersifat sistematis, objektif, kemudian menghargai perbedaan individu, serta menggunakan berbagai teknik dan sumber informasi agar data perkembangan yang diperoleh benar-benar akurat. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan terkait dengan prinsip-prinsip asesmen pada pendidikan anak usia dini. Semoga apa yang dijelaskan tadi bisa difahami dan menambah wawasan teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.